Rahim qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu yafattah ya razaki alim iftah lana abwaab ilmi wa sa'ada fil kitab bijhatil muhtaqin tarah riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin al-imam al-habib Abi Zakaria Asy-Syarif An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Babu sidqi, bab sidik. Sidik artinya jujur ataupun sidik artinya benar. Wa qala Allah Ta'ala fi suratul Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian menjadi orang-orang yang benar. Wa qala Allah Ta'ala was-shadiqina was-shadiqat, surah Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina, dan orang-orang lelaki yang jujur dan orang-orang perempuan pula yang jujur. Wa qala Ta'ala falau sadaqallah lakana khairuhum, suratul Muhammad ayat 21. Walau sadaqallah, seandainya kalian membenarkan, meyakinkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kalian, lakana khailakum, maka baik bagi kalian. Di dalam bab sidik ini, bab yang keempat di kitab Bijhatul Muttaqin Sarah Riyadhus Shalihin al-Imam Abi Zakaria Asy-Syarif An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, babus sidik adalah benar ataupun jujur. Jujur itu adalah mutabaqatun bil khairi al-waqi fi qaulin wa fi'lin. Benar ataupun jujur itu adalah mutabaqul khairi, mencocoki suatu pekerjaan yang baik sesuai dengan ucapan dan perbuatan, itu namanya jujur. Ucapannya benar, perilaku dan perbuatannya pun adalah benar sesuai apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat jujur ini adalah sifat-sifat para nabi dan rasul, para ulama sholihin dan orang-orang tua kita dahulu, itu harus jujur. Walaupun banyak sekali rintangan di dalam pekerjaan yang kita jalankan dalam sifat kejujuran. Sebab jujur itu lawannya kadzib, adalah bohong. Orang yang jujur selalu dimusuhi. Orang yang benar selalu disingkirkan. Ini dari zaman ke zaman. Bukan zaman sekarang saja, zaman yang modern seperti ini. Dari zaman para nabi dan rasul pun. Karena mereka mempunyai sifat sidik yang benar, akhirnya diasingkan, dikecilkan, bahkan mereka diusir dari kampung halaman mereka. Kenapa? Orang yang jujur, yang benar itu tidak bisa diajak kerja sama yang menguntungkan bagi orang pendusta. Orang yang jujur walaupun hina dipandang manusia, tapi mulia di sisi Allah. Orang yang jujur itu selamat, gak tergoda, jiwanya dalam keadaan tenang apapun keadaan. Baik dalam berdagang, ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dagang susu onta. Ketika dagang susu onta itu yang didagangkan, kemudian susu onta itu dicampur dengan air. Dan Nabi lihat. Kemudian Nabi panggil, wahai Abdullah bin Abbas, kamu sedang apa? Kata Nabi. Ya Rasul, aku ingin takar
ke wadah botol berupa susu. Kata Nabi, aku lihat susu kau campur dengan air. Tidak boleh, wahai Abbas, Ibnu Abbas, nanti di yaumul qiyamah air susu yang kau campur dengan air susu yang kau campur dengan air tersebut nanti di hari kiamat disuruh pisahkan antara keduanya, antara air dengan susu. Apakah engkau mampu, wahai Abdullah bin Abbas? Dibilang tidak, ya Rasulullah. Semenjak Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, saudaranya misalnya, anak pamannya, beliau tidak pernah mencampur susu dengan air setelah diberikan nasihat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya susu murni harus murni. Maka orang tua kita itu banyak pedagang susu. Kemudian sebelum tuh dimasukkan ke botol susu tersebut, setelah dicuci bersih, itu ditirisin. Diapain? Ditirisin. Ditirisnya itu dengan cara dibalik botolnya. Supaya betul-betul air di botol tidak ada sedikit. Setelah ditirisin nih, tirisinnya bukan sekarang, pas mau dimasukin, dari malam. Dari apa? Dari malam. Dia pulang umpamanya jam 8 malam. Itu dibersihin langsung, kemudian ditirisin. Ditirisin. Paginya udah betul-betul kering. Udah betul-betul kering, kurang yakin juga tuh. Ambil pan, kain lap yang bersih, yang kering, dimasukin lagi tuh botolnya. Diapain? Masukin, digosok bagian dalam. Sekiranya jangan sampai ada air sedikit pun yang nempel di dalam botol tersebut. Tuh, orang tua kita dagang seperti itu. Punya ilmu juga kagak banyak. Kalau ada SR, yang penting bisa baca, bisa nulis. Tapi nasihat para kiai mereka jalankan. Makanya al-muta'allimu al-alimu wal muta'allimu syarikina bil khair. Orang alim itu dengan orang yang belajar ilmu itu dua-duanya bersepakat di dalam melakukan kebaikan. Karena dicontohkan oleh ulama, oleh kiai dulu. Kemudian dipraktekkan di depan murid-muridnya. Terus, maka pengamalan dengan ilmu itu sejalan dengan ucapan dan perbuatan. Makanya jangan jujur, jangan apa? Bohong. Bohong itu walaupun punya keuntungan yang besar, tapi orang nggak mau beli lagi, nggak mau kerjasama dengan orang tersebut karena bohong. Tapi kalau kita benar, lebih baik kita katakan walaupun barang kita mahal, memang fasilitas bagus, memang barang yang kita jual bagus, daripada murah kita jual tapi kualitasnya jelek, akhirnya orang kecewa. Tuh jangan. Sebab orang yang bohong itu akan membawa keraguan di dalam hati. Orang bakalan kecewa dan tidak mau bekerja sama dengan dia. Karena enggak jujur. Jangankan kerja sama, enggak. Mau dijadiin mantu karena kagak jujur, kagak jadi. Wih, ini orang nih bagus banget kelihatannya, pengen dijadiin mantu. Karena kagak jujur, kagak jadi. Kagak jadi. Namanya prengki, sebenarnya pengki. Enggak. Kagak jujur. Kemana-mana mau mobil, katanya bos, tau-taunya supir. Kagak enggak jadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as salikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kunu ma'as salikin. Jadilah engkau bersama orang-orang yang benar. Kalau kita bergaul dengan orang yang benar, orang yang jujur, kita akan selamat dalam tipu daya orang yang bohong.
kejujuran ditanamkan dari anak-anak kita. Makanya anak itu dilarang masuk ke kamar orang tua. Dilarang. Kenapa tuh anak dilarang masuk ke kamar orang tua? Karena orang tua itu kalau naruh duit sembarangan. Orang dulu nih, naruh duit sembarangan. Kalau anak masuk ke kamar, ngeliat tuh duit, aur-auran. Nah, orang dagang kadang-kadang kan ya, digeletekin aja tuh di meja. Geletakannya itu di mana? Di balik. Geletakannya di mana? Di mana aja tuh di kamar. Dilarang sama ibunya masuk ke kamar. Kenapa? Banyak uang geletak. Dagang, hasil dagang orang tuh. Kalau anak tuh ngeliat uang, takut imannya luntur. Imannya luntur. Imannya bakalan rusak karena syaitan suka mengganggu manusia. Dilarang. Dilarang. Kemudian kalau umpama minta uang, tuh orang tua nggak bilang, ambil tuh di kantong babak. Enggak, diambilin. Kenapa? Takut ngambil banyak digunakan sesuatu yang nggak berguna buat dia. Belum waktunya dia megang duit. Belum waktunya megang tuh kerja. Begitu juga kalau memang udah mulai dewasa, baru disipati sifat jujur sama orang tuanya, cara dagang yang benar, dengan mengucap sesuatu yang benar, bermacam-macam dicoba orang tua. Kalau memang udah benar, baru dah diajak dagang sama orang tua. Jujur. Sebab jujur itu akan selamat. Akan selamat dari musibah-musibah yang mengenai dia di masa yang akan datang. Banyak penjabat itu yang ketangkep KPK setelah turun dari jabatannya. Kenapa? Gak jujur. Hasilnya akhirnya masuk penjara, dibui. Uang yang dikumpulkan sia-sia, disita di rumahnya, uangnya tumpuk-tumpuk. Akhirnya hilang begitu saja seperti mimpi. Tapi kalau penjabat yang jujur kakala di pensiun, masih dipakai. Jadi asisten lah, jadi staf ahli lah. Kenapa? Jujur dan amanah. Jadi nikmat di penghujung akhir usianya karena dibenar dan jujur, merasa nikmat, tidur tentram, enak diajak buat ibadah, sholat enak, diajak ngaji enak. Kenapa? Dulu benar di dalam pekerjaan dan ucapannya. Wassadiqina wassadiqat, lelaki-lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Ini sesuai. Dikumpulkan pula dengan perilaku perbuatan seseorang. Kalau memang dia orangnya benar, orang jujur dan amanah, itu pendampingnya pun sama dalam kehidupannya. Orang jahat, pasti pendampingnya pun juga jahat. Sebab mur itu sesuai dengan bautnya. Mur sesuai dengan bautnya. Ad-dinu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu menurut agama temannya. Baik ataupun buruk orang tersebut tergantung temannya. Kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia berteman. Alhamdulillah. Kalau dia berteman sama orang-orang yang benar, orang yang jujur, maka akan pengaruh sifat jujur itu akan perbuatan dan ucapan sesuai. Jiwanya akan jadi tenang. Kalau sadaqallah lakana khairuhum. Jika kalian benar-benar membenarkan Allah,
maka lakana khailakum, maka baik buat kalian. Jika kalian membenarkan tiada Tuhan selain Allah, wa ilakum ilahun wahidun la ilaha illa rahmanur rahim, diyakinkan dengan ucapan, dengan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, lakana khailakum, maka baik buat kalian di dunia wal akhirah, baik di dunia kelak nanti di alamul akhirah. Wa ammal hadisul awwalu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan jalan menuju surga. Wa inna rajula la yatasaddaqa hatta yaktuba indallah siddiqan. Sesungguhnya seseorang yang selalu jujur sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala itu orang jujur. Ya, ini benar. Sesungguhnya jujur atau benar itu menunjukkan kebaikan. Setiap pekerjaan yang benar pasti baik. Tidak melenceng dengan apa-apa yang diinginkan kalau dia benar. Tidak akan menjadi gelisah, akan menjadi tenang dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Karena benar jujur itu menunjukkan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan membawa ketentraman di dalam jiwanya, apapun keadaannya. Sungguhnya kebenaran itu menunjukkan jalan menuju surga. Surga ini bukan surga yang ada di dunia. Surga di dunia bukan di dunia saja, bukan di akhirat saja. Yang Allah berikan dunia dan akhirat. Apa surga di dunia? Hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun. Tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Dimanapun ditempatkan, pasti akan menjadi baik suatu tempat yang dipegang tersebut. Ijadoyatil amanah pantadir sa'ah. Kalau amanah diberikan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Orang yang nggak jujur pasti ketahuan nggak? Tahu. Memang nggak sangka kita. Presiden kita tahu nggak punya ijazah. Katanya insinyur, katanya dokter Andes, ternyata tidak diperdebatkan. Anaknya juga itu wakil. Ya nggak? Katanya lulusan SMA, lulusan ini dan itu. Ternyata kagak lulus, cuman SMA. Orang yang kagak jujur pasti ketahuan. Cepat maupun lambat ketahuan. Ini bukan cerita orang, ini fakta, sejarah. Kalau sejarah itu sebagai pembelajaran buat kita. Karena nggak jujur, jadi begini. Coba kalau jujur, nggak mungkin. Dia akan tercela dan dihina oleh masyarakat, oleh rakyat. Karena jujur. Kalau kagak jujur, pastilah. Namanya dunia kan kayak model kaleng. Ini dunia ini semodel kaleng nih. Dunia ini kalau menurut saya nih, dunia ini laksana kaleng. Dalamnya uang receh. Nih, dunia ini, ingat nih, dunia ini laksana kaleng. Dalamnya uang recehan. Bener gak? Diangkat bunyi gak? Bunyi. Penuh sandiwara. Penuh sandiwara ini dunia. Masya Allah, kalau nggak kita kuat iman, itu bakalan pengaruh besar. Bahkan pengaruh, nggak cukup jujur doang. Kalau nggak kuat iman, nggak cukup iman doang. Kalau dia nggak mempelajari untuk menguatkan iman. Orang yang kuat imannya, yang jujur aja, masih bisa pengaruh. Itu di Menteri Agama, mana kementerian dari dulu, yang korupsi Menteri Agama. Ya bukan kita ceritain, bukan kan kita malu, bener ya. Itu Kementerian Agama korupsi mulu. Bab haji lagi. Untung bukan bab zakat ya. Itu orang pinter banyak.
Orang pintar, tapi orang jujur sedikit. Tapi orang pintar dan jujur itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Maka itu perusahaan-perusahaan itu kadang mencoba karyawan yang baru, bukan sekedar ijazah dan orang yang pintar, tapi di tes kejujuran dan akhlak kemuliaan yang dia miliki, kepribadian seseorang. Perusahaan hampir seperti itu, dengan macam-macam ujian. Tuh, kalau orang bekerja dilihat penampilannya, ijazahnya bagus, perilakunya dicoba sebangsanya, iya gak? Bisa jadi tuh kantor yang dimasuk sedikit kotor, kira-kira ada sampah dikit dibersihin nggak? Walaupun nggak, tapi bagus ijazahnya, nilainya, tapi dilihat nih orang mau bekerja, buktinya ada suatu yang kotor aja di dalam kantor perusahaan tersebut, gak disuruh bersihin, dia bersihin. Ada lagi agak sombong dikit orangnya, itu nggak bakalan. Kenapa? Takut merusak karyawan yang sudah ada. Sungguhnya kebenaran itu membawa berjalan menuju kebaikan. Sungguhnya jalan kebaikan menuju surga. Sesungguhnya seseorang yang salah jujur sehingga dia jujur, sehingga ditulis Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang jujur, yang benar. Kunu ma'as-shadiqin. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya orang yang bohong itu menunjukkan kepada jalan yang buruk, jalan yang fasih. Wa innal fudur yahdi ilan nar. Sesungguhnya orang yang fudur, sesungguhnya buruk itu, jelek itu menunjukkan, sungguhnya bohong itu menunjukkan keburukan, dan keburukan menunjukkan jalan menuju neraka. Orang kagak jujur nih, bohong, itu jadi orang yang celaka, nggak tenang. Barang yang dijual, ternyata bohong dalam timbang dan takaran. Banyak orang yang pada datang mulangin tuh barang. Rugi gak kira-kira? Dilihat orang, malu akhirnya. Banyak orang yang gak percaya sama dia karena bohong. Begitu juga pencaloan, dulu namanya ngobjek, dulu ngobjek tahun 2000 ke atas calo namanya. Kalau sekarang pakai dasi, apa namanya, bloker. Gak apa-apa, yang penting benar. Kalau umpama kagak jujur aja deh, walaupun kaya, itu bakalan habis. Contohnya, itu Kasamora kan 24 hektar. Itu orang yang dipercaya sama Pak Dwi Katmono cuman satu orang. Cuman satu, kaya banget. Sekarang mah tanah sejengkal nggak punya. Sekarang tanah sejengkal, jangan sekarang, tahun pertama kali saya datang aja udah susah hidupnya. Dia cerita, Ustaz, nih saya yang bebasin tanahnya semuanya. 24 hektar. Kenapa nggak punya duit? Ya itu, karena nggak jujur, karena kagak di atas harga sekian, yang di bawah dipijak tuh, punya untung gede. Contoh umpama, tuh. Coba kalau jujur mah, jadi orang beli. Jujur jadi orang beli. Ini rumah siapa? Rumah teman. Kenal orangnya? Kenal. Saya telepon nih pemiliknya, datang kemari. Benar gak? Harganya berapa? Umpama harganya 1 miliar, memang 1 miliar. Boleh kurang lagi, dengar kata pemilik mah kurang sedikit. Kalau nggak salah 900. Tawar aja. Tapi jangan bilang saya. Tanya, benar 900, benar gak? Orang itu senang. Pemilik ngasih komisi, ya gak? Pembeli ngasih komisi. Ya gak? Kan enak, misalnya kue donat kanan kiri. Tahu kue donat? Kue donat tuh yang depan 8 impres. Ya gak? Kue dading. Ya gak?
Kan kalau pengen kasih gula, kudu dia pengen dibulak-balik kocok begitu. Tuh begitu orang jujur mah. Kue, ya kan? Nggak ada rasanya tawar. Karena dia bener rasanya tawar, orangnya pengen beli, akhirnya pengen. Pengen gula dia pengen. Kocok-kocok. Tuh begitu, jadi manis. Walaupun pahit, jadi manis. Jangan mengharap punya rezeki dari calo. Apalagi kagak jujur. Jangan ngarep pengen punya banyak. Kalau pengen punya banyak, berarti jual benda sendiri. Jual benda sendiri. Udah jalanin aja. Pokoknya apa aja yang kita kerjain. Yang penting benar. Tapi jangan fokus pekerjaan itu. Itu mah sambilan aja. Sambilan aja. Apalagi memang dia orang kaya, bener gak? Kemudian nyaloin. Cuman sekedar nyari apa? Nyari pengalaman doang. Iseng-iseng buat jalan. Sebenarnya nggak dapet, cuman duit habis mulu. Bakal nongkrong, cuman cari pergaulan. Ya gak? Apaan aja dah kerjaan. Yang penting bener. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya orang yang melakukan dosa jahat itu menunjukkan kepada jalan menuju neraka. Nggak tenang jiwanya. Wa inna rujula la yakzibu hatta yaktuba indallahi kadziban. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berbohong, maka ditulis sisi Allah Ta'ala dia seorang pembohong. Orang udah bohong sekali, itu orang nggak percaya. Walaupun si Fulan jujur 1999 kali, jujur nih. Tapi ujungnya bohong, itu nggak dipercaya. Benar nggak? Agak dipercaya. Tapi kalau sebaliknya bohong mulu, pasnya bener, orang percaya. Masya Allah. Istilah katanya dulunya baik, rajin sholat, rajin ngaji. Di penghujung tuanya nggak mau ngaji, kagak mau sholat. Rugi gak? Rugi. Tuh. Ada lagi orang sholat kagak, ngaji kagak, dosa mulu kerjaannya. Subhanallah, di penghujung akhirnya jadi marbot. Saya kan ngajar di pasar minggu. Di pasar minggu tuh, dekat masjid. Itu ada orang tua sono galak bener. Si Fulan galak, emang dari dulu orang galak. Kalau saya parkir motor itu dimarahin mulu. 5:30 udah datang, maghrib belum, udah datang, gitu, marahin saya. Bayangin aja, namanya guru ngaji kan duluan datangnya. Udah main gue diemin. Kata RW, biarin mau orang begitu. Saya diemin aja, ya maafin, saya datang duluan. Saya dimarahin mulu sama dia. Selesai ngaji nih, pulang juga. Ini lu ngapain ngomongin gua? Gitu. Saya nggak ngomongin Pak Haji sesuai dengan kitab yang saya sampaikan. Saya kan nggak cerita. Saya kagak tahu Pak Haji gimana. Saya kan orang jaga kasar rumah saya. Waduh kacau banget dah. Dijegat mulu saya pulang sama dia. Saya diemin aja. Lama saya ngajar tuh puluhan tahun. Mabuk mulu, senang-senang mulu. Ntar saya ngaji nih, setel TV, kencang, TV kencang. Saya diemin aja bilang, yang lain pada marah, jangan, diemin aja. Diemin aja, jadi apa-apain. Nanti hilang sendiri. Doain aja. Subhanallah. Akhirnya lama-lama dia baik sama saya. Lama-lama gara-gara keluarganya manggil saya, suruh ke rumahnya. Pas saya datang dia nangis saja. Kenapa nangis saja? Udah nggak bisa jalan, stroke. Mana begitu. Kalau udah stroke, udah sakit, ya baru dah nangis, ya enggak? Minta maaf. Kasih air aja udah. Besoknya sembuh. Airnya jadi marbot. Jadi marbot. Udah, nuangin air mulu, baik bener. Sendal saya diangkatin mulu. Ampun dah. Akhirnya meninggal dunia, rajin sholat, rajin ngaji. Subhanallah. Tuh, di penghujung akhir hayat. Lebih bagus lagi,
dari semenjak lahir sampai meninggal dunia baik. Jujur terus sampai akhir hayat. Alhamdulillah ma'as-sadiqin. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala hafidti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Hasan bin Ali, aku menghafal nasihat ini, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da ma yaribuka ila ma yaribuk, tinggalkan keraguan kepada sesuatu yang tidak meragukan kepada engkau. Wa inna sidqa tuma'ninatun, sungguhnya benar itu membawa kedamaian. Wal kadziba ribatun, sedangkan bohong itu membawa keraguan. Rawi Tirmidzi wa hadisun hasanun sahih. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah SAW, dipesan oleh kakeknya baginda Rasul, ya Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, da yaribuka ila ma yaribuk, tinggalkan sesuatu yang keraguan, ila ma yaribuka, kepada pekerjaan yang tidak meragukan kepada engkau. Sesungguhnya inna sidqa tuma'ninatun, sungguhnya benar itu membawa kedamaian. Wal kadziba ribatun, sedangkan bohong itu membawa kegelisahan. Ini pesan Nabi kepada cucunya Sayyidina Hasan. Begitu juga pesan-pesan kita kepada anak cucu kita. Setiap anak yang datang tuh orang tua tanya, kakeknya selalu tanya, udah baca Quran belum hari ini? Udah kakek, nih kasih hadiah. Kasih. Udah sholat duha belum? Belum. Sholat duha, nanti kakek kasih hadiah. Tuh. Dulu kan manggil babak ya, nanti babak kasih hadiah. Karena udah tua, anak cucunya manggil bukan babak lagi, bakong. Apa bakong? Tuh, orang Betawi bilang bakong. Apa bakong? Babak engkong. Babak nih, ini kan babak. Cucunya bilang bagong. Bakong. Apa? Babak engkong. Orang Betawi. Itu selalu tanya. Kita punya cucu, punya cucu, kita ajarin jujur. Apalagi kalau mau lebaran, benar nggak? Pas mau lebaran nih datang nih ke rumah kakeknya. Kakek nanya, siapa yang pol puasanya? Saya kong, saya bakong. Kasih duit. Dia. Siapa yang tarawihnya pol 30 malam? Saya kong. Siapa yang apa? Yang apa nih? Yang Lailatul apa? Etikaf malam-malam akhir ganjil Ramadan. Saya kong. Oh, dapat hadiah mulu. Sekarang mah jarang. Sekarang udah ya jarang. Itu kan memicu semangat dalam beribadah anak dan cucunya di masa akan datang. Biarin kayak orang dulu nggak apa-apa. Ya gak? Yang penting dididik. Wan Abi Sabit wakil Abi Said wakil Abil Walid Sahal bin Hunib al-Walbadrin radhiyallahu ta'ala. Beliau salah satu sahabat yang ikut perang bersama Nabi SAW di dalam peperangan Badar. Anin Nabi SAW qala man sa'alallah ta'ala sahadatan bisidqin balaghahu Allah manajilas suhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati dalam keadaan syahid dengan benar permintaannya kepada Allah, Allah akan sampaikan niatnya mati dalam keadaan syahid. Kedudukannya seperti orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasi, walaupun dia meninggal dunia di atas kasur. Di atas, tetap kedudukannya bimana jilati syuhada. Bisidkin niyatin, karena benar niatnya. Seperti siapa? Seperti Khalid bin Walid. Ratusan perang yang diikuti dari zaman baginda Nabi SAW sampai akhir hayatnya Sayyidina Khalid bin Walid sebagai panglima perang
Beliau ingin sekali meninggal dalam keadaan wafat di medan perang. Setiap peperangan yang dimenangi oleh Rasul, Khalid bin Walid melihat sahabatnya yang meninggal dunia, dia dalam keadaan menangis dan sedih. Kemudian sahabat bertanya kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid bin Walid, kenapa engkau bersedih ngelihat orang-orang yang mati syahid dari teman-teman kita?" "Aku sedih kepada mereka, mereka meninggal dunia perang di jalan Allah. Kenapa aku ingin mati jihad di jalan Allah, aku pimpin pasukan perang di depan, tapi aku tidak mati. Pengen meninggal dunia dalam keadaan syahid." Nanti terusan dan akan datang. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفقنا يا كريم يا ارحم الراحمين اللهم حمد الفاتحه ومسجد الفاتحه اللهم حمد الفاتحه وبمولد الفاتحه وكرامات الفاتحه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا طيبا اللهم انا نسالك من خير كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ من شر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اكرم السلام والعافيه والبركه ونصر على الاعداء لنا ووالدينا وقرابتنا وجارنا ومعلمنا ولمشايخنا ولمن حكم علينا وجماعتنا في هذا المجلس الا وهو فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.